Nah, lalu bagaimana penjelasan tadi dikaitkan dengan imajinasi sosiologi itu sendiri? Nah, itu ada kaitannya ya. Yang pertama adalah karena tadi kelas menengah ini adalah produk dari rationalizations, di mana Weber mengatakan bahwa rationalization itu memang diperuntukkan untuk bisnis elit untuk mengambil keputusan. Nah, jadi kan Anda bayangkan kalau Anda merunning sebuah perusahaan yang sangat besar, mempekerjakan ribuan orang, Anda tentu cenderung untuk membuat satu sistem produksi yang sifatnya efisien. Dan ketika Anda bekerja di dalam posisi sebagai bisnis elit, Anda tentu menggunakan pemikiran Anda yang sifatnya rasional itu untuk mengambil keputusan-keputusan. Ingat ya, rasional atau rationality tadi didefinisikan sebagai sebuah tindakan sosial yang dasarnya adalah kepada kalkulasi, pemberian alasan, dan itu semua diperuntukkan untuk mencapai kepentingan seseorang, pihak, atau stakeholder tertentu. Nah, Mills mengatakan bahwa karena si kelas menengah ini kemudian menjadi produk daripada rationalizations, maka masyarakat yang relasinya pun akhirnya terdampak oleh struktur yang ada di pabrik-pabrik tersebut, di perusahaan-perusahaan tersebut, itu menjadi masyarakat yang disebut dengan Mills New Military Industrial Ruling Class. Ini secara tidak langsung, tidak sadar terbentuk. Jadi si bisnis elit ini, kaum bisnis elit ini, itu menjadi a new military industrial ruling class. Kenapa itu terjadi? Perlu Anda ingat bahwa rasionalitas itu sering diasumsikan dengan kebebasan. Ya, tentu ketika Anda bisa mengambil keputusan berdasarkan alasan yang Anda buat, tentu ada kebebasan berpikir, bukan, di sana? Nah, rationalizations yang merupakan asumsi atau diasumsikan menghasilkan kebebasan dan social progress, kemudian secara tajam meningkat justru memberikan efek yang berlawanan. Jadi Anda bayangkan, kita berpikir rasional itu kita menganggap bahwa kita bisa berpikir dengan bebas. Tetapi tindakan daripada kelas bisnis elit ini sendiri yang dasarnya adalah rasionalitas, justru memberikan efek bukan kebebasan sebenarnya, tapi justru memberikan efek yang sifatnya adalah new military industrial type of social structure. Nah, lalu apa yang terjadi pada masyarakat ini? Karena diatur dengan rasionalitas tertentu, maka masyarakat ini tindakannya jadi seragam, bukan? Sehingga muncul sebuah konsepsi yang disebut dengan mass society. Anda tahu mass society itu artinya antara satu individu dengan individu lain, kita bisa lihat mereka punya karakter atau punya perilaku yang relatif sama. Dan ordinary people di dalam mass society ini tidak sadar bahwa sebenarnya bagaimana mereka hidup itu dipengaruhi oleh social power dan concentration of politik yang berada di bisnis elit kelas tadi. Jadi tindakan masyarakat itu didikte sebenarnya dengan rasionalitas-rasionalitas yang dibentuk oleh kaum bisnis elit atau yang tadi kita sebut dengan new military industrial ruling class. Saya berharap Anda bisa mengikuti saya sampai dengan di tahapan ini. Nah,
karena si mass society itu tidak sadar bagaimana caranya mereka hidup tuh ternyata diseragamkan oleh ruling class ini, maka setiap individu yang tentu saja di dalam kehidupan kita punya masalah hidup, ya, itu tidak sadar bahwa sebenarnya permasalahan kehidupan setiap orang itu mirip dan itu terkait dengan konteks sosial yang lebih luas. Contoh misalnya, ketika seorang individu pada saat itu tidak bisa bekerja di sebuah pabrik karena dia dikeluarkan dari pabrik itu, dianggap bekerja tidak efisien, mungkin orang itu kemudian kecewa dan sedih dan merasa bahwa masalah hidup dia sangat berat. Anda jangan bayangkan bahwa Amerika di tahun itu sudah ada internet dan sosial media seperti sekarang. Sehingga ketika ada seseorang di PHK di ujung bumi yang satu, kita bisa dapat segera tahu apa yang terjadi di sana dan bagaimana kemudian kondisi ini juga tersebar. Nah, itu kenapa maka apa yang terjadi pada individu itu adalah bagian daripada konteks sosial atau masalah yang lebih luas. Contohnya, ketika pada saat itu pekerja kemudian di-PHK dan kemudian menjadi pengangguran, atau kemudian dia berakhir menjadi homeless atau tunawisma, atau misalnya dia berada di dalam satu kondisi hutang yang sangat besar dan kelas itu tidak bisa membantunya, orang-orang yang ada di dalam mass society itu tadi berpikir bahwa itu adalah personal trouble-nya. Padahal sebenarnya itu adalah bagian daripada social konteks yang lebih luas. Nah, dari posisi seperti ini, dari kondisi seperti ini, Mills melihat sulit ya bagi individu yang ada di dalam mass society itu, kemudian berpikir bahwa masalah personal mereka itu sebenarnya merupakan public issues bagi kehidupan yang masyarakat yang lebih luas. Jadi pada saat itu Mills mengamati seperti itu. Dan dia melihat bahwa di situ adalah peran sosiologis atau sosiolog sebenarnya yang harusnya memberikan pencerahan kepada mass society itu sendiri untuk melihat bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik perseorangan maupun di dalam keluarga-keluarga yang ada di Amerika pada saat itu adalah bukan persoalan pribadi mereka. Mereka adalah bagian dari sistem yang besar itu sendiri. Sehingga Mills mengajak para sosiolog pada saat itu di tahun dia hidup untuk menyediakan atau memberikan pengetahuan dan informasi yang sifatnya sangat esensial untuk bisa memberikan kesadaran bagi anggota masyarakat yang ada di dalam mass society itu sendiri. Sehingga kenapa kok dia harus mengajak para sosiolog di tahun-tahun itu? Karena sebenarnya pada saat itu para social scientist atau para ilmuwan sosial itu cenderung menjadi pengamat yang sifatnya netral, baik itu terhadap pemerintah, terhadap kapitalis, termasuk juga terhadap bisnis elit yang kita sebut tadi sebagai New Military Industrial Ruling Class. Jadi sosiolog-sosiolog pada saat itu dan bahkan ilmuwan sosial lainnya, mereka justru memilih menjadi observer yang netral dan secara objektif menjelaskan dan menganalisa fenomena sosial. Oleh karena itu, akhirnya Mills memperkenalkan konsepsi tentang sociological imagination.